sekalian, sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan tadi, tentang materi kita itu tentang adab sholat dan adab berzikir. Adab sholat ada 6, yaitu saat melaksanakan sholat tidak boleh adanya banyak gerakan dan harus tetap khusyuk. Yang kedua, yaitu ketika melaksanakan sholat kita harus memiliki hati yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah tersebut. Yang ketiga, yaitu menjaga waktu dan batas-batas dalam sholat, seperti sholat asar dilaksanakan tepat waktu, tidak dilaksanakan menjelang maghrib. Nah, itu contohnya. Selanjutnya itu menjaga kebersihan dan kesucian dari tempat sholat kita dari najis. Yang kelima, itu memakai pakaian terbaik kita saat melaksanakan ibadah sholat. Dan yang terakhir, itu ketika kita melaksanakan sholat, tentu dalam hati kita harus adanya rasa menyesal dan bersedih dalam sholat terhadap apa yang telah kita lakukan di dalam ini. Adab berzikir, tentunya merendahkan suara saat sedang berzikir. Yang kedua, berzikir dengan contoh yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, itu memahami makna dari zikir tersebut. Yang ketiga, itu duduk di ruangan atau tempat yang suci. Kelima, itu memakai wangi-wangian. Dan yang terakhir, memilih tempat yang agak sunyi dan tidak ada keramaian serta kebisikan demi khusyukan kita dalam berzikir. Nah, di sini Bapak akan membagi Anda sekalian dalam 2 kelompok dengan problem yang berbeda. Nah, di sini yang laki-laki silakan Anda diskusikan. Kan ada problem dari saat ini masyarakat yang berzikir dengan keadaan lebih ke memperolokkan bacaan dari zikir. Karena anda tahu kan kasusnya, seperti itu yang suaranya ditinggikan sampai dalam berzikir dia belum baca. Seperti itu. Silakan anda diskusikan bagaimana pandangan saudara Anda terhadap problem tersebut. Kemukakan dengan dalil dan Al-Quran dan dalil nakli dan aklinya ada dalam materi ini. Ya Pak, baik Pak. Nah, yang perempuan silakan. Yang perempuan ada problem waktu bulan Ramadan kemarin kan. Nah, yang mana di kala itu ada terobosan terbaru dalam ibadah, yaitu orang sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 10 menit. Nah, silakan Anda analisis dari permasalahan tersebut, kemukakan pendapat saudara dan bagaimana dalil akli dan nakli dari permasalahan tersebut. Nah, mengerti kan? Nah, silakan Anda diskusikan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikannya. Baik Pak. Oh ya, terlebih dahulu silakan tempat duduknya dikelompokkan dulu. Nah, jelas kelompoknya.
Sudah? Sudah ada yang siap? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Kelompok yang tentang adab sholat sudah? Sudah Pak. Sudah. Sudah bisa kita diskusikan? Bisa Sudah. Pak. Silakan ya, kemukakan pendapat saudara dari problem tadi, dimulai dari tentang sholat tadi. Silakan kepada kelompok kedua. Baik Pak. Dari kasus atau permasalahan suatu bulan Ramadan kemarin tentang sholat tarawih yang 23 rakaat itu selesai dalam 10 menit. Menurut kami itu tidak sesuai, tidak ada adab dalam sholatnya. Kenapa? Karena di sana tidak adanya tumaninah yang dilaksanakan oleh mereka, dan bacaannya pun pasti tidak sesuai dengan makharijul hurufnya Pak, karena terlalu cepat membacanya. Kita sampai dia membaca Al-Fatihah dan tidak langsung aja Allah. Dan di sana tidak ada khusyukan dalam sholatnya Pak. Jadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kalau sholat itu harus khusyuk dan menyesal serta bersedih dalam sholat. Jika sholat itu terlalu cepat seperti itu, pasti tidak adanya khusyukan dan tidak ada rasa sedih yang kita tanamkan dalam hati ketika sholat tersebut Pak. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 238, yaitu akan dijelaskan oleh guru saya, yaitu berbunyi peliharalah semua sholat dan semua usaha dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Nah, kan tadi sudah jelaskan Pak dalam ayat itu kalau sholat itu harus dilakukan karena Allah dengan khusyuk. Otomatis ketika orang itu sholat dengan cepat tidak ada yang khusyukan seperti sudah saya jelaskan tadi Pak. Jangan dulu ini. Simak dulu pada diskusi dari kelompok lain. Yang mana yang dulu? Ya Pak. Silakan lanjutkan. Nah, sedangkan juga terdapat dalam hadis yang mana Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu melaksanakan sholat dan mengetahui apa yang dibacanya dalam sholat, kecuali ia terbebas dari dosa seperti di hari ia dilahirkan ibunya. Jadi sudah dipastikan kalau saat dengan seperti itu dia tidak paham atau tidak akan mengetahui apa sih yang dibacanya Pak. Mungkin hanya itu Pak. Cukup? Cukup Pak. Jadi tepuk tangan kepada kelompok kedua. Bagus jawaban dari Anda tentang problem yang sudah Bapak ajukan tadi. Silakan dari kelompok satu menjelaskan dari analisis problem yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang zikir. Baik Pak, kami akan mencoba pendapat tentang prosedur zikir yang ada di dalam masyarakat seperti yang Bapak berikan tadi, yaitu berzikir atau tahlil dengan menggerakkan suara, juga disertai dengan gerak tubuh tidak normal seperti ada yang melompat atau yang hampir berdiri. Nah, sesuai yang didiskusikan tadi Pak, kasus seperti ini jika dikaitkan dengan materi kita yang Bapak ajarkan itu tidak sesuai Pak, itu tidak boleh, karena dalam adab yang Bapak di dalam materi adab zikir yang Bapak paparkan tadi, di sana hanya adabnya merendahkan suara saat berzikir, tidak ada di sana meninggikan atau mengeraskan suara ketika berzikir. Dan yang kedua yaitu cara berzikir sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak ada melakukan zikir yang mengeraskan suara atau yang sampai hingga mengganggu orang lain. Dan yang ada yang Bapak jelaskan lainnya yaitu duduk di ruangan di tempat yang suci atau memilih tempat yang agak sunyi. Nah, berarti kalau berzikir itu membutuhkan tempat yang sunyi. Jikalau kita berzikir dengan mengeraskan suara dan juga disertai dengan gerak tubuh tertentu, itu bisa mengganggu orang yang ada di sebelah
Iya Pak, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, gitu, Pak. Di sana dalam artinya tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang yang benar. Nah, jadi dalam Quran ini juga sesuai dengan adat zikir yang Bapak jelaskan tadi, merendahkan suara, dan di dalam Quran juga dilarang untuk mengeraskan suara baik itu di waktu pagi maupun petang. Berarti dalam sholat lima waktu itu tidak ada anjuran atau dalil yang menegaskan untuk mengeraskan suara atau disertai dengan gerak tubuh dan Allah. Mungkin saya dapat kami sampaikan Pak, diskusi kami dari kelompok satu Pak. Bagus. Cukup? Cukup Pak. Beri aplaus kepada kelompok satu. Bagus, dari jawaban yang telah Anda paparkan tadi terkait dengan problem yang telah Bapak kemukakan, memang benar yang Anda sampaikan. Pertama Bapak bahas tentang sholat dulu. Memang betul. Dalam keadaan sholat, apapun yang namanya sholat, tentu ada kriteria sholat itu diterima dan tidak diterimanya sebelum kita masuk kepada adat dari sholat tersebut. Nah, dalam kasus tersebut, tentu yang menjadi syarat bahwa diterimanya sholat tentunya terpenuhi dari rukun, syarat, rukun dan syarat. Nah, harus terpenuhi dari rukun dan syarat tersebut. Namun, salah satu dari rukun tersebut tentu adanya tumakninah dalam sholat. Seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa ketika orang sholat dalam waktu secepat itu, tentu tidak adanya tumakninah dan bacaannya pun tidaklah jelas dan tidak jelas juga makhrajul hurufnya. Jadi seperti yang kita lihat dalam beritanya, dolin, kan nggak jelas itu. Entah apa yang makna dari Al-Fatihah itu harus kita tanamkan di dalam diri kita dulu, baru kita melaksanakan sholat. Itulah yang namanya sholat. Tidak ada yang namanya dolin, kan nggak jelas sholatnya. Berarti kalau dalam hal diterima atau tidak diterimanya Allah Ta'ala kita tidak tahu. Namun kalau kita lihat dari kriteria dari sholat yang diterima itu, tentu itu keliru. Nah, jadi kalau kita sudah paham dengan syarat dari ketentuan sholat tersebut diterima atau tidak diterima, baru kita masuk ke adat tadi. Nah, seperti yang dalam kasus tersebut, tentu dalam sini mencakup semuanya. Seperti yang pertama, saat melaksanakan sholat tidak boleh banyak bergerak dan harus khusyuk. Nah, dalam kasus tersebut geraknya kan terlalu banyak. Entah berapa kali dia takbirnya dan entah berapa kali dia bacaan itu yang nggak khusyuk tadi, nggak jelas. Nah, yang kedua, ketika melaksanakan sholat kita harus memiliki hati yang ikhlas dalam beribadah. Nah, coba menurut saudara ikhlas nggak orang yang sholat dalam waktu 10 menit itu? Tidak. Nah, kenapa? Karena dia tergesa-gesa gitu Pak. Tergesa-gesa dan tidak sabar dalam melaksanakan sholat. Padahal itu merupakan komunikasi kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjaga waktu dan batas-batas dalam sholat tersebut. Nah, dalam pelaksanaan itu, tentu kalau kita sholat tidak menentukan dari waktu-waktu tertentu, kecuali kan misalnya kalau sholat asar jam 4, kalau kita kan itu menentukan waktu kapan masuk waktu sholat. Nah, kalau waktu dalam 10 menit harus siap, itu beda lagi. Dalam 10 menit harus siap sholat tarawih dalam 23 rakaat. Berarti itu kita tidak menjaga yang namanya waktu tadi. Tidak khusyuk ya. Selanjutnya menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis. Selanjutnya memakai pakaian terbaik dan menyesal serta bersedih dalam sholat. Nah, ini yang tadi yang Anda sampaikan, menyesal serta bersedih dalam sholat. Jika sholatnya seperti itu, tentu yang namanya kalau dalam bahasa kitanya ala kajian saja sholat. Nah, jadi sekedar sholat saja tanpa memperhatikan rukun syaratnya. Nah, bagus Anda. Semoga dalam pelaksanaan Anda semuanya pelaksanaan sholat itu seperti yang telah dijelaskan, bagaimana kriterianya diterima atau tidak diterima sholat tersebut. Jangan contoh yang kasus
dijelaskan di sini bahwanya merendahkan suara saat berzikir. Nah, dari sini kita sudah berpatokan bahwa orang yang berzikir dengan keadaan ya sampai berdiri, sampai merendahkan, meninggikan suaranya, sampai gak jelas yang dibaca itu, berarti itu kita tidak beradab dalam berzikir. Namun kalau diterima atau tidaknya, Allah a'lam. Kadang memang ada beberapa pendapat ulama kita bahwa orang yang seperti itu bukanlah orang yang memperolok dari zikir tersebut, namun orang yang terlalu memasuki menjiwai dari zikir tersebut seperti la ilaha illallah. Jadi dia memaknai dari la ilaha illallah itu sampai menjadikan dirinya histeris dalam pembawaannya. Nah, namun kalau kita lihat dari segi adabnya, hal yang seperti itu tentulah tidak dibolehkan atau jangan dilakukan. Nah, yang kedua di sini adanya kan berzikir dengan contoh yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disampaikan tadi, bahwa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir dengan keadaan yang baik, suci dan tidak meninggi-tinggikan suara. Itu yang selanjutnya memahami makna zikir tersebut. Kalau kita membacanya cepat-cepat seperti yang dicontohkan tadi, la ilaha illallah, tentu kita hanya ibarat katanya zikir tersebut hanya terucap dalam lisan namun tidak sampai ke dalam hati kita. Nah, baiklah, itulah dari pembelajaran kita hari ini. Semoga anda sekalian dapat